Seperti yang kita ketahui, banyak sekali kasus-kasus perundungan yang ada di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan perundungan? Perundungan itu adalah suatu perilaku yang bertujuan untuk menyakiti hati seseorang, itu maupun secara perilaku, lisan, ataupun secara emosional, teman-teman. Bullying tidak hanya berupa dengan kekerasan fisik, teman-teman, tapi juga bisa berupa dengan hinaan, ejekan, pengucilan, atau komentar jahat di sosial media. Salah satu contoh peristiwa perundungan yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Udayana mengalami pembulian atau perundungan hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, teman-teman, janganlah kita melakukan perundungan. Bahkan perundungan pun bisa menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Bayangkan seseorang yang setiap hari menjadi bahan olokan teman-temannya. Setiap kali ia melangkah, ada tawa yang mentertawakan, tetapi bukan menyambut. Lama-lama ia merasa tak pantas berada di sana. Ia mulai menutupi diri, kehilangan semangat, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bullying atau perundungan sendiri juga memiliki bentuk dan macam-macam ya, teman-teman. Yang pertama, itu adalah bullying fisik, di mana mereka melakukan kekerasan fisik. Seperti memukul dan mendorong teman-teman. Yang kedua ada bullying verbal, seperti mengejek dan menghina. Mengejek seseorang karena suatu perbedaan. Yang ketiga ada bullying sosial, Contohnya adalah mengasingkan orang lain. dan yang terakhir cyberbullying atau yang terjadi di dunia maya. Dampak pada bullying tidak hanya berhenti pada luka fisik, teman-teman, tetapi korban yang merasakan juga akan mengalami depresi, Stres berat dan trauma jangka panjang. Inilah mengapa kita tidak boleh menjadikan perundungan itu hanyalah suatu hal candaan atau suatu hal yang sepele, teman-teman. Bagaimana sih, teman-teman, cara kita untuk tidak melakukan perundungan atau kita mencegah suatu perundungan? Yang pertama, jangan diam dan harus berani bersuara. Jika kalian melihat seseorang dirundung, bantu dan jangan abaikan. Lalu yang kedua, dukung korban. Berikan kalimat-kalimat positif untuk korban. Karena satu kalimat positif dari teman-teman itu sangat berarti untuk korban. Dan yang ketiga adalah laporkan dengan berani. Laporkan kepada orang tua, guru, pihak sekolah, atau dimanapun lingkungan kalian berada. Jika kalian hanya diam saat melihat suatu perundungan, itu artinya kalian membenarkan dan menyetujui tindakan tersebut. Dan juga, teman-teman, gunakanlah media sosial kalian itu dengan baik. Jangan menjadi salah satu dari bagian perundungan digital. Perundungan tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi kini perundungan bisa terjadi di layar ponsel kita, melalui komentar jahat, pesan yang menyakitkan, atau menyebarkan foto seseorang tanpa izin. Dan seringkali pelakunya tidak menyadari bahwa tindakan kecil di dunia maya bisa membawa luka besar di dunia nyata. Jadi, jangan pernah menjadi bagian dari perundungan digital. Jangan ikut menyebarkan, mentertawakan, atau membiarkan konten yang mempermalukan orang lain. Gunakan jari kita untuk menyebarkan empati, bukan kebencian. Ingatlah, setiap kali kita menekan tombol bagikan, suka, atau komentar, kita sedang memilih apakah kita akan melukai atau melindungi seseorang. Mengapa sih kita harus peduli? Perundungan tidak hanya menyakiti korban, tetapi juga merusak lingkungan. Bayangkan jika seseorang takut berbicara dan takut menjadi diri sendiri. Satu kalimat bisa menyakitkan seseorang, dan satu tindakan bisa meninggalkan bekas untuk selamanya. Menurut siapapun berbagai bisa penelitian, lebih dari 1 dari 3 siswa Indonesia pernah mengalami bentuk perundungan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Namun, diam bukanlah solusi. Melawan bullying bukan berarti membalas dengan kekerasan, melainkan berani berbicara, melapor, dan saling mendukung. Mengapa perundungan bisa terjadi? Karena kurangnya empati, ingin berkuasa, atau bahkan karena pelaku pernah menjadi korban sebelumnya. Kadang suatu candaan yang berlebihan membuat seseorang tidak sadar bahwa ucapannya telah menyakiti seseorang. Lingkungan sekolah dan keluarga yang tidak menanamkan empati dan hormat juga berperan besar. Karena itu, penting bagi kita semua untuk membangun budaya saling menghargai. Siapapun bisa menjadi korban dan siapapun bisa menjadi pelaku tanpa sadar. Maka dari itu, kadang kita berpikir
Aku kan cuma bercanda, tapi bagi orang lain, candaan itu bisa terasa seperti hinaan. Kadang kita menertawakan teman yang diejek hanya karena takut dianggap aneh kalau membela. Padahal di saat itu kita sudah ikut menjadi bagian dari perundungan. Sebaliknya, kita juga bisa menjadi korban. Hanya karena penampilan, logat bicara, nilai pelajaran, atau hal-hal kecil yang seharusnya tidak dijadikan bahan olokan. Itulah mengapa pentingnya untuk selalu berpikir sebelum berbicara dan merasa sebelum bertindak. Karena satu kata, satu tawa, atau satu sikap acuh bisa menentukan apakah kita menjadi penyembuh atau penyakit bagi orang lain. Maka dari itu teman-teman, marilah kita untuk stop akan perundungan, untuk kita tidak melakukan perundungan, untuk kita mencegah perundungan. Terkadang suatu perubahan besar dimulai dari tindakan kecil, dan suatu keberanian bisa menginspirasi banyak orang. Mari kita hentikan perundungan dimanapun, di sekolah, di rumah, di kampus, di lingkungan manapun teman-teman. Jangan biarkan suatu kata menyakiti seseorang. Dan jangan biarkan tawa menjadi senjata untuk menyakiti seseorang. Jadilah suatu generasi yang bisa menghargai perbedaan dan menumbuhkan empati. Karena ketika kita saling menghargai dan menghormati, kita akan menciptakan suatu lingkungan yang damai dan bahagia. Ingat, tidak ada alasan untuk membuli seseorang. Semua orang berhak diperlakukan dengan baik tanpa dibeda-bedakan. Katakan bersama jika kita menolak untuk melakukan perundungan. Video edukasi ini bertujuan untuk mengajak kita semua, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk bersama menciptakan suatu lingkungan yang aman dan penuh kasih. Untuk setiap senyum kecil yang kita jaga adalah langkah kecil untuk dunia tanpa perundungan, teman-teman.